Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rabbana inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tasma' wa min du'ain la yusma'. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du, hamdalillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, di akhir bulan Rajab ini, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali, dan kita berharap semoga Allah memberkahi kita di akhir Rajab ini, di Sya'ban nanti, dan juga kita sampai ke bulan Ramadan dengan penuh rahmatnya, penuh perlindungannya, penuh keberkahannya. Kita sehat walafiat, dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan membuka bab mengkaji Al-Quran secara bersama-sama. Bab mengkaji Al-Quran secara bersama-sama. Istihbab al-istima' alal qira'ah. Mari kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tidaklah satu kaum berada dalam satu masjid dengan membaca dan mengkaji kitabullah Al-Quran secara bersama-sama, melainkan mesti memperoleh sakinah dan diliputi rahmat serta dikelilingi malaikat dan disebut-sebut oleh Allah SWT di kalangan malaikat-malaikat di sisinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini Nabi menyebut wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah. Memang maknanya masjid, tetapi kita lihat Allah SWT itu punya rumah di bumi. Allah berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka. Bait pertama untuk ibadah yang Allah dirikan, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, itu adalah di Makkah. Di surat An-Nur Allah SWT menyebut tentang cahaya. Cahaya. Allah akan memberikan cahayanya itu kepada siapa yang dikehendaki.
Di mana cahaya itu didapat? Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuh. Di rumah yang Allah perintahkan namanya untuk dimuliakan dan namanya disebut. Kita bicara dua. Pertama, rumah manusia. Allah SWT memberikan rumah untuk manusia. Rumah ini untuk kita ini tidak bersama orang banyak. Cukup pribadi diri kita, mau apa saja, mau istirahat, mau makan, mau itu di rumah. Ada makanan, ada minuman, ada ruang makan. Ini rumah untuk urusan jasmani khususnya makan, minum. Allah juga punya rumah di bumi, tapi rumahnya beda dengan punya manusia. Kalau rumah Allah ini untuk hamba-hambanya yang mau datang, yang mau berkunjung. Kalau di rumahnya sendiri dia makan, minum. Tapi kalau di rumah Allah ini, Allah sediakan cahaya untuknya. Allah sediakan cahaya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi kalau di rumah kita itu kita itu secara lihat makanan, minuman, tapi untuk rumah Allah itu tidak terlihat. Karena kita bertemu dengan Allah ini, bertamu kepada Allah yang Maha Gaib, nanti jamuannya, penghormatannya itu non materi, tidak bisa dilihat. Yang kita dapatkan adalah cahaya. Yang cahaya ini Allah berikan di masjid. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, Inna buyuti fil ardil masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi adalah masjid. Wa zuwari umaruha. Dan siapa yang berkunjung ke rumahku, bertamu kepadaku, itu yang memakmurkannya. Datang kepada Allah. Maka kemudian ketika kita datang ke rumah Allah ini, kalau ke rumah biasa kita memberi ucapan Assalamualaikum, kalau disuruh masuk baru masuk. Ke rumah Allah Subhanahu wa taala kita mulai dengan kaki kanan. Jangan duduk sebelum kita melakukan sholat 2 rakaat. Tidak makan makanan yang tidak enak baunya. Ini memang perintah Nabi SAW. Sehingga dengan demikian yang namanya rumah Allah ini benar-benar dia berwibawa. Dan tidak disebut di dalamnya kecuali namanya. Dan kita tidak masuk ke rumah Allah ini kecuali dalam keadaan suci. Dan duduk di sini untuk membahas apa yang Allah ajarkan kepada kita, termasuk pada melalui Nabi SAW. Nah, di sini ketika orang ini duduk di rumah Allah disebut fi baitin min buyutillah, di rumah Allah ini, maka kemudian Allah akan menurunkan rahmatnya. Allah menurunkan sakinahnya. Allah akan menurunkan keberkahannya. Ini siapa yang mau duduk di rumah Allah. Kalau kita duduk di rumah orang berlama-lama, orangnya bingung, ingin cepat tamu ini cepat pulang. Tapi kalau kita duduk di rumah Allah, kapanpun, jam berapapun Allah akan terima. Makanya kalau kita datang ke rumah orang jam 1 malam, itu orang tidak terima, dia tidur. Tapi kalau jam 1 malam kita datang kepada Allah, apalagi bulan Ramadan, itu Allah akan sambut. Dan apa permintaan kita, keinginan kita, hajat kita itu selalu akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengkaji Al-Qur'an, berupaya untuk memahaminya, berupaya untuk mengambil petunjuknya,
untuk kemudian diamalkan. Itu Al-Quran. Sekarang kita lihat keutamaan wudu. Fadlul wudu. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda ala safar aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Hai orang yang beriman, apabila kamu akan berdiri melakukan salat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai ke siku, usaplah kepalamu dan kakimu, dan cucilah kakimu sampai dua mata kaki. Kalau kamu junub, maka bersucilah, mandilah. Kalau kamu sakit atau dalam safar atau salah seorang di antara kamu dari buang hajat atau menyentuh wanita, lalu kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, debu yang baik. Usaplah mukamu dan kedua tanganmu. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kamu, tetapi Dia ingin menyucikan kamu dan untuk supaya menyempurnakan nikmatmu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk menghadap kepada Allah SWT secara resmi itu tidak boleh asal menghadap. Allah yang kita sebut Akbar, kita harus bersuci, suci badan, pakaian, tempat, masuk waktu untuk menghadap kepadanya, kemudian menghadap kiblat dan seterusnya. Nah ini kalau bisa ada air, berwuduklah. Tidak ada air, bertayamum, cukup mengusap kepala dan tangan. Dan Allah SWT menginginkan kemudahan untuk hambanya, tidak ingin menghendaki kesulitan. Allah tidak pernah menyulitkan hambanya. Yang Dia inginkan adalah permudah. Allah tidak suka pada kesulitan, Dia suka kepada kemudahan. Yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak kesulitan. Tapi tetap wajib sholat ini dilakukan. Walaupun semoga Allah melindungi kita, hamba ini sakit dan di tangannya, di dadanya, kepalanya itu banyak peralatan medis, tetap wajib sholat. Wajib sholat. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bertayamum, tidak apa-apa, tidak pakai tayamum, tidak pakai wudu, karena memang dia tidak bisa apa-apa. Paling-paling tangannya mencoba memberi isyarat seakan-akan dia mengusap mukanya, seakan-akan dia mengusap tangannya dan seterusnya. Kemudian dia sholat, tangannya yang memberi isyarat. Ketika dia bertakbiratul ihram, ketika dia ruku, ketika dia itu pakai isyarat tangan. Umpama sebisanya dia. Tapi bertemu dengan Allah tidak boleh ditinggalkan. Ini hebatnya sholat. Baiklah ibu-ibu, kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya umatku kelak pada hari kiamat akan menjadi terang benderang semua anggota wudunya karena bekas wudu. Siapa yang ingin memperluas kecemerlangan, maka hendaklah dia lakukan. Artinya ketika pada hari kiamat
Nabi SAW kenal kepada umatnya itu bukan kenal namanya, apalagi pakai KTP, bukan. Kenal melalui wudhu yang dia lakukan. Tahu Nabi. Bekas-bekas wudhu, muka, tangan, kaki itu memang bercahaya. Itu yang dikenal oleh Nabi SAW. Makanya kalau kita berwudhu sampai siku itu ditambah sedikit. Jangan sampai persis siku. Tambah, naikkan sedikit. Kalau Quran tadi menyebut Ka'bain, dua mata kaki, naikkan sedikit. Naikkan sedikit. Itu antara lain seperti itu. Ini bekas wudhu. Dan Nabi menyebutkan di hadis berikutnya, tablughul hilyah minal mu'min haitsu yablughul wudu. Hiasan mukmin di akhirat akan mencapai batas anggota badan yang kena wudhu. Makanya wudhu ini harus baik. Kita lihat hadis berikutnya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa asanal wudu kharajat khatayahu hatta takhruja min tahti adfarih. Siapa yang berwudu, yang memperbagus wudunya, maka keluarlah dosa-dosanya hingga dari bawah kakinya. Memperbagus wudunya, bukan karena dia sudah memakai bedak nanti tidak ingin berwudu baik, atau pokoknya wudunya dikurang-kurangi. Tidak peduli. Pokoknya yang dia pentingkan urusan dengan Allah. Dia mau berwudu baik-baik. Jadi ini hikmahnya, sehingga wudu ini secara zahir lahir memang air, tapi di balik itu kesalahan kita ikut air yang kita berkumur, ikut muka yang kita mencuci muka dan seterusnya. Berikutnya juga dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda mithla wudu'i thumma tawadda'a hakadha. Man tawadda'a hakadha ghufira ma taqaddama min dhanbih wa kanat salatuhu wa masyuhu ila al-masjid nafilah. Saya pernah melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku itu, kata Utsman bin Affan. Lalu beliau bersabda, siapa yang berwudu seperti beliau berkata, siapa yang berwudu seperti ini maka dosanya lalu diampuni, sedang sholatnya dan jalannya ke masjid dianggap sebagai tambahan pahala. Ini antara lain seperti itu. Coba kita lihat berikutnya, keutamaan wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza tawadda'a al-abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'ah nadara ilaiha bi ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja kullu khati'ah kana bato syadha yadah ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'ah masyadha rijlahu ma'al ma' wa ma'a akhiri qatril ma' hatta yahruja naqiyan minad dunub. Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba mukmin atau muslim berwudu lalu dia membasuh mukanya, maka keluarlah dari wajahnya itu kesalahan-kesalahan dosa, termasuk mata yang memandangnya yang membawa dosa, sampai pada akhir tetesan air, sampai tetesan air. Jadi air itu menetes sampai tetesan paling akhir, kesalahannya lepas. Begitu juga dengan tangannya, keluarlah dosa-dosa dari tangannya, yang dosa tangannya ini memukul atau berbuat dosa sampai tetesan terakhir. Atau dia mencuci kakinya, kaki
yang kadang-kadang berjalan ke tempat yang Allah tidak ridhoi lalu kemudian membawa dosa, maka dengan mencuci kakinya dosa-dosanya keluar, mengikuti tetesan sampai tetesan terakhir dari pencucian kakinya, sehingga dia selesai berwudu itu naqiyan minad dzunub, bersih dari dosa. Apalagi dia masih melangkah ke rumah Allah, melangkah ke rumah Allah, langkah-langkahnya itu semuanya menjadi pahala tambahan. Kaki yang satu mengangkat derajat, kaki yang satu menghilangkan dosa. Itu keutamaan ibadah yang Allah berikan kepada kita. Sekarang kemudian kita lihat hadis berikutnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke satu makam, lalu beliau memberi salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Wadittu anna qad ra'aina ikhwanana. Assalamualaikum, salam untukmu sekalian wahai saudara-saudara seiman. Insya Allah kita akan berjumpa dengan kamu sekalian. Nabi lalu bersabda, saya ingin sekali kalau seandainya kami ini bertemu dengan teman-teman kami ini. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini sahabatmu? Ya. Bukankah kami ini teman-temanmu ya Rasulullah? Nabi menjawab, kamu sahabat-sahabatku, sedangkan teman-temanku yaitu generasi mendatang. Sahabat bertanya, bagaimana engkau bisa mengenal generasi mendatang dari umatmu ya Rasulullah? Beliau menjawab, bagaimana menurutmu kalau ada orang yang mempunyai kuda yang cemerlang, muka dan kakinya di tengah kuda yang semua kakinya hitam kelam, bukankah dia mudah mengenalnya? Sahabat menjawab, benar ya Rasulullah, umatku kelak di hari kiamat akan cemerlang wajahnya, tangannya, kakinya karena bekas wudhu, dan akulah yang akan membimbing mereka ke telaga Haud di surga. Ini diantara sabda Nabi SAW. Nabi SAW kalau masuk ke makam mesti berdoa. Bukan hanya masuk ke makam, bukan, tapi berdoa, itu yang penting. Karena penghuni makam itu memerlukan doa kita. Nabi punya doa diantaranya, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, salam sejahtera untukmu wahai kaum, wahai tempat tinggalnya orang-orang mukmin. Wa inna insyaallah bikum lahikun, insyaallah kami akan menyusul kamu dan akan bertemu denganmu. Lalu Nabi tiba-tiba bersabda, wadittu anna qad ra'aina ikhwanana. Saya ingin sekali bertemu dengan saudara-saudara saya ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami juga saudaramu? Kata Nabi, bukan, kamu ini sahabatku. Nanti saudara-saudaraku itu yang akan datang nanti katakanlah di akhir zaman atau di hari kiamat. Lalu Nabi ditanya, bagaimana ya Rasulullah caranya engkau tahu akan umatmu? Beliau kemudian menerangkan, bagaimana kalau itu ada kuda-kuda yang cemerlang, di tengah kuda-kuda yang hitam misalnya, apa pemiliknya tidak kenal? Tentu kenal dengan kuda yang kuda itu putih, mukanya putih, kakinya putih misalnya, di tengah kuda yang hitam-hitam semuanya. Nabi mengatakan, seperti itulah saya mengenal umat saya, cahaya dari bekas wudu. Dan nanti ada al-haud, telaga, yang nanti umatnya boleh minum dari telaga itu insya Allah. Termasuk kita semuanya, termasuk kita akan mendapatkan haud atau minuman di haud dari telaga sampai kita masuk surga insya Allah. Hadis berikutnya
Nabi ini bertanya kepada para sahabatnya, ala adulukum ala ma yamhullah bil khotoya. Mau saya kabarkan kepadamu, saya ajarkan kepadamu apa yang menghapus dosa. Wa yarfa' bihi darajat, dan meninggikan derajat. Mau saya sampaikan kepadamu amal yang ini menghapus dosa, meninggikan derajat. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Nabi menjelaskan, pertama, isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, mungkin dingin sekali, tapi tetap wudu disempurnakan. Atau mungkin tidak enak badan, menyentuh air ini tidak enak, tetap berwudu dengan baik. Satu. Yang kedua, wa kasratul huta ilal masajid, banyak-banyak melangkah ke rumah Allah. Saya sebut rumah Allah, kalau masjid sudah biasa lah. Sekarang rumah Allah, Baitullah, banyak-banyak melangkah untuk bertemu dengan Allah, untuk menjadi tamu Allah. Yang kalau ibadah haji biasa disebut duyufur rahman, tamu-tamunya Allah. Orang yang menjadi tamunya Allah, pasti Allah akan menghormati. Apalagi hamba ini, tamu ini minta kepada Allah sesuatu, Allah itu malu kalau tidak memenuhi permintaan tamunya itu. Nah, ini antara lain seperti itu. Ada lagi amal yang utama, wantidarus shalah ba'das shalah. Dia menunggu dari sholat ke sholat, dari sholat ke sholat. Nanti dia pergi jamaah duhur, pulang ke rumah, asar balik lagi, selesai asar pulang ke rumah, maghrib balik lagi, atau mungkin maghrib dia tidak pulang, nunggu sampai isya. Dan tapi nunggunya itu zikir, bukan hanya buka HP. Jadi bukan hanya buka HP, WA, bukan, zikir terus sampai isya. Nama Allah selalu disebut. Dia tidak nyebut urusan dunia, tapi nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia yang disebut ikatan jiwa. Ikatan jiwa, ikatan dengan masjid, sehingga dia tidak mau melakukan sesuatu sampai urusan dengan Allah ini selesai. Baru dia menyelesaikan urusan dunianya dia. Dan Nabi pada hadis berikutnya menyebutkan at-tuhur syatrul iman, bersuci itu separuh dari iman. Bersuci artinya kita ini mencuci muka karena Allah, tangan karena Allah, mengusap kepala karena Allah, semua karena Allah. Ini ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain dengan hanya mencuci muka biasa, mencuci kaki biasa, bukan. Ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, ma minkum min ahad yatawadda fayublighu aw yusbighul wudu thumma qala, siapa di antara kamu berwudu sampai sempurna, lalu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah. Dia ucapan itu membuka pintu-pintu surga yang 8, dan dia boleh memilih dari pintu mana dia akan masuk. Ada tambahan lagi dengan doa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang banyak bertaubat dan termasuk orang yang banyak-banyak bersuci. Coba ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, selesai berwudu itu kita itu berdoa. Di antara doanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tambahan tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doanya. Menurut hadis ini,
siapa yang membaca doa ini setelah wudhu, dibaginya itu untuknya dibukakan pintu surga yang 8. Surga itu punya pintu 8. Siapa ya nanti dia boleh pilih mau masuk pintu pertama, kedua, ketiga sampai ke 8. Dan ada tambahan doa, Allah maj'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan saya ini orang yang banyak bertaubat dan jadikan saya orang yang selalu banyak bersuci. Ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga ada 8. Menurut hadis Nabi SAW. Siapa yang rajin sholat, tentu dia bisa nanti masuk lewat pintu sholat. Rajin zakat, bisa jadi dia masuk dari pintu zakat. Rajin berhaji, dia bisa masuk pintu lewat pintu haji. Dan begitu seterusnya. Sahabat Abu Bakar itu sempat bertanya, ini pernah saya sampaikan, ya Rasulullah, apakah ada satu orang dipanggil dari 8 pintu? Pintu pertama memanggil, pintu kedua memanggil untuk masuk. Silakan saudara Abu Bakar masuk lewat pintu 1. Kata yang kedua, silakan saudara Abu Bakar masuk lewat pintu 2. Jadi Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, apa ada satu orang dipanggil dari 8 pintu itu? Kata Nabi, ada. Saya berharap engkau orangnya. Karena sahabat Abu Bakar ini sahabat Nabi yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Ya ahli zakat, ya ahli puasa, ya ahli jihad, ya ahli. Ini sahabat Abu Bakar. Ketika bangsa Quraisy menolak peristiwa Isra, menolak. Artinya kata bangsa Quraisy, bagaimana mungkin Muhammad itu berangkat dari Mekah ke Yerusalem, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya semalam. Kami itu kalau bepergian itu kira-kira perlu waktu sebulan lebih kurang. Mungkin sebulan berangkat, sebulan pulang, apalagi naik unta. Sahabat Abu Bakar ditanya, bagaimana? Hei Abu Bakar, apa engkau percaya itu temanmu itu? Temanmu, biasanya orang Quraisy itu kalau mau memanggil Muhammad itu tidak Muhammad, kepada Abu Bakar, temanmu, sahibuka. Apa engkau percaya apa yang dikatakan oleh dia itu? Kalau dia sudah berisra. Kata sahabat Abu Bakar, perkataannya itu pasti benar dan saya percaya. Jangan hanya dari Mekah ke Yerusalem, jangan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lebih jauh saya percaya. Beliau berkata kepada saya bahwa beliau itu menerima wahyu dari langit. Itu saya percaya, kok hanya dari kota ke kota. Makanya sahabat Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Kita menyebut Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Umar apa Bu? Umar apa? Umar Al-Faruq. Betul. Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membenarkan, tidak pernah ragu. Tidak pernah ragu dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Umar Al-Faruq. Al-Faruq itu Bu, di Quran itu ada istilah Al-Furqan. Yang Furqan itu pembeda antara benar dan salah. Orang yang ahli mengerti betul yang benar, yang salah, yang petunjuk, yang sesat, namanya Faruq. Makanya ada orang namanya Pak Faruq, bukan Pak Furqan ya, Pak Faruq. Ya dong, umpama seperti itu. Karena dia mempunyai keahlian. Khalifah Umar itu tidak pernah meleset dalam membedakan antara yang benar dan yang salah, itu tidak pernah keliru. Bagi Khalifah Umar tidak ada abu-abu, yang ada hitam atau putih. Ini putih apa hitam, ini tidak ada. Mesti
Benar itu sahabat Umar Al-Faruq, sahabat Abu Bakar dijanjikan untuk masuk surga. Radhiyallahu anhu. Sahabat Umar begitu, sahabat Utsman begitu, sahabat Ali radhiyallahu anhum seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita nanti ikut bergabung bersama mereka, ya toh? Ya, bersama mereka insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, berikutnya ini adalah keutamaan adzan. Di sini disebutkan bahwa wudu itu punya keistimewaan, melangkah ke masjid punya keistimewaan, menyebut nama Allah punya keistimewaan. Semua, tidak ada yang tidak istimewa, termasuk adzan. Nah, kita lihat kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was saffil awal, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaih, lastahamu alaih, walau ya'lamuna ma fit tahjir, lastabaku ilaih, walau ya'lamu ma fil atama was subuh, la atauhuma walau habwan." Kalau seandainya orang itu tahu besarnya pahala adzan dan pahalanya berada di saf pertama, dan kemudian mereka tidak bisa memperoleh kecuali dengan undian, pasti mereka ikut undiannya. Bukan berjudi. Siapa yang ingin masuk saf pertama? Semua mau, ayo diundi. Nah, ini masuk saf pertama atau adzan. Itu karena utama besar ini, keutamaannya besar. Dan kalau seandainya mereka tahu besarnya pahala kedatangan paling awal dalam sholat jamaah, pasti mereka akan berebut memperolehnya. Dan kalau seandainya mereka tahu besarnya pahala jamaah isya dan subuh, pasti mereka akan menghadirinya meskipun dengan merangkak. Artinya dia sebenarnya berat sekali, Bu. Dia harus pakai kursi roda. Tapi dia mau datang gitu, mau datang. Tidak ada kursi roda, saya harus jalan dengan tidak apa-apa, saya mau berangkat itu. Hujan deras, tidak apa-apa, hujan deras, tidak apa-apa. Yang penting saya harus hadir itu. Umpama seperti itu. Saya pernah menemukan satu catatan disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi ini. Ini syekhnya, mudah-mudahan saya tidak keliru, seingat saya itu syekhnya atau gurunya Imam Bukhari itu sekali waktu dapat tamu, ada tamu di rumahnya sampai isya, tamu juga harus dilayani sampai isyanya bubar, sampai beliau ini tidak kebagian jamaah isya. Begitu tidak kebagian jamaah isya, tamu selesai pulang, beliau ke masjid, sudah bubar orang, sudah sholat jamaah. Cari masjid sana, semua sudah bubar. Lalu beliau ingat sholat jamaah itu 27 derajat daripada sholat sendirian. Sholat jamaah lebih utama dari sholat sendirian 27 derajat. Ada yang menyebut 25 derajat. Lalu beliau sholat berkali-kali. Sholat katakanlah 27 kali sholat isya. Karena beliau kehilangan jamaah isya. Lalu beliau tertidur. Dalam tidurnya itu beliau bermimpi. Beliau naik kuda. Di depan itu ada rombongan juga jamaah naik kuda sama-sama. Jadi ini beliau ini, syekh ini memacu kudanya untuk supaya sama. Terus dia pacu kudanya. Tiba-tiba yang di depan berkata, "Hei, percuma kamu memacu kudamu. Kudamu tidak bakal bisa bersama kami. Tidak bakal bisa." Saya tanya, kenapa? Karena kami sholat berjamaah.
kamu sholat sendirian walaupun 27 kali. Lalu kata beliau, saya terbangun itu. Sedih saya itu, sedih. Ini kehilangan 1 kali sholat jamaah, sedihnya bukan main. Baru 1. Itu pun karena ada halangan. Nah, itu beliau, orang mukmin itu Bu seperti itu. Karena dia sudah terbiasa datang ke rumah Allah, tiba-tiba tidak bisa datang, menyesal dia itu, menyesal ini pas ada tamu. Kalau perlu tamunya suruh pulang itu ya, kalau bisa. Tapi dia mau nyuruh pulang tidak bisa itu, tidak enak itu mungkin kita. Tapi itulah adzan. Jadi adzan ini sangat utama. Siapa yang bisa mengumandangkan adzan itu luar biasa. Nah, kita lihat waktu Nabi SAW di Madinah itu beliau minta masukan bagaimana untuk memanggil urusan sholat. Yang satu usulan, ya Rasulullah pakai lonceng. Nabi tidak suka, ini meniru Nasrani. Yang satu bilang pakai api ya Rasulullah. Jadi api dibakar, nanti asapnya ke atas kelihatan ini masuk waktu sholat. Nabi tidak suka. Itu seperti Majusi. Yang satu usul pakai trompet ya Rasulullah. Kata Nabi tidak suka. Itu Yahudi. Lalu ada satu orang, mungkin termasuk sahabat Umar radhiyallahu anhu, tapi ada satu orang lagi. Dia tidur. Begitu dia tidur, dia bermimpi. Ada orang membawa lonceng. Bawa lonceng, bel lonceng. Kata yang ini mimpi ini dalam mimpi itu lonceng itu ya apa kalau saya beli? Yang bawa lonceng berkata, untuk apa kamu mau beli? Untuk panggilan sholat. Kata yang dalam mimpi itu, ya orang yang bawa lonceng mau saya ajarkan kepadamu yang lebih baik dari ini. Lalu dia diajarkan adzan. Allahu Akbar 4 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar 2 kali, la ilaha illallah. Ini diajarkan dalam mimpi itu. Pagi hari dia bangun, dia tahu Nabi SAW. Kata Nabi ini yang baik. Sampai sekarang kita itu punya panggilan adzan. Apalagi panggilan adzannya itu bagus, Bu, indah. Itu sama hati itu luar biasa. Luar biasa. Nah, itu. Dan Nabi ini memang Islam ini bagus sekali. Bagus. Mengapa perempuan tidak boleh adzan ya Bu? Kenapa Bu? Nah, jangan perempuan kalau adzan orang nanti berubah pikiran itu. Ya Bu? Ya, makanya cukup orang laki-laki saja yang adzan, kemudian benar-benar murni, setan tidak menyusup-nyusup. Ya, kalau disusupi setan, yang adzan ini siapa? Oh, yang adzan ini perempuan, namanya ini. Lalu didengarkan adzannya, yang dibayangkan wajahnya perempuan itu. Umpama itu gangguan setan. Nah ini tadi Nabi SAW mengingatkan bahwa memenuhi panggilan Allah, panggilan adzan itu sangat luar biasa. Makanya kita ini Bu, kalau punya masalah mau memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan adzan, masuk ke rumah Allah, itu di jalan itu berdoa. Apa masalahnya Ibu? Ibu punya kesulitan. Sambil jalan itu berdoa pada Allah. Ya Allah, saya menghadapi kesulitan. Saya punya kesulitan ini ya Allah, kesulitan saya. Tidak usah orang lain dengar, tidak usah, cukup dia sendiri. Dia sendiri bicara. Nanti masuk ke masjid juga gitu. Doanya masuk ke masjid apa ya Bu? Nah, jangan lupa ada salawatnya dulu ya Bu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik.
Allahumma firli dunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, saya punya hutang ya Allah, tolong ya Allah. Tidak apa-apa itu, tidak salah. Saya ada kesulitan ya Allah. Ini sambil masuk ke masjid. Mau di mana ibu? Lalu kemudian sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid, sholat untuk persoalannya ibu. Apa persoalannya ibu? 2 rakaat. Lakukan. Itu caranya bertamu kepada Allah seperti itu. Kira-kira boleh enggak mengatakan, ya Allah, saat ini saya di rumahmu ya Allah. Saat ini saya menjadi tamumu ya Allah. Saya punya masalah ya Allah. Masalah saya itu 10 ya Allah. Loh, enggak apa-apa bu. Sungguh ini belum selesai muncul ini belum selesai, tolong ya Allah. Kalau bukan engkau yang menolong saya, lalu siapa ya Allah? Ya Allah, siapa? Dan ini serius dia. Kepada Allah itu tidak main-main itu. Sungguh itu. Tapi mungkin bagi kita kok lucu sekali ya. Tapi dia tidak main-main. Ya Allah, tolong saya. Kalau engkau tidak menolong saya, lalu kemana saya mau minta pertolongan? Gitu bu. Nanti dia masuk ke safnya masjid. Wah maaf, safnya sholat jamaah. Masuk saf. Itu kan imam bu. Masih mau mulai. Dia berdoa lagi kepada Allah. Mau mulai. Itu minta pada Allah. Minta. Itu menjelang sholat. Menjelang sholat. Minta pada Allah. Jadi caranya minta pada Allah jangan 1 kali. Puluhan kali tidak apa-apa. Tapi mintanya itu yang bagus. Ya yang bagus. Saya ini bu punya 2 ingatan, catatan. Yang satu hamba berdoa. Terus berdoa. Kata Allah kepada malaikatnya, tangguhkan. Jangan diberi dulu hambaku ini. Karena saya senang mendengar pujiannya dia. Ya bu. Ya, yang satu ini saya ingin nemu kembali ini catatan itu. Yang satu itu dia berdoa. Kata malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, penuh itu permintaannya. Saya bosan dengar pujiannya dia. Mau apa ibu? Artinya tidak benar dia caranya memuji, tidak pas caranya dia berdoa. Tapi untung masih dipenuhi ya bu. Ya. Kalau yang ini tidak, biarkan dia memuji saya dulu. Makanya sebelum berdoa, puji Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan sebanyak-banyaknya. Lalu baca salawat untuk Nabi SAW sebaik-baiknya. Bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali bersalawat untuk Nabi SAW. Lalu berdoa, bermohon. Salawat lagi, berdoa lagi, salawat lagi. Apalagi tadi punya 10 kesulitan. Yang pertama bersalawat. Ya Allah, itu yang pertama bagi saya ya Allah. Lalu baca salawat lagi dia. Mohon lagi. Betul. 10 hari selesai. Hari pertama selesai persoalan pertama. Hari kedua selesai persoalan kedua. Itu kalau dia mengendaki. Dan urusan dengan Allah jangan ditunggu. Jangan ditunggu. Ya, jangan ditunggu. Maksudnya tunggu sudah sebulan berdoa kok belum dikabulkan. Nah, tidak boleh. Itu haknya dia. Ya Allah, tolong ya Allah. Saya mohon ya Allah. Saya mohon bantuanmu. Terus itu. Wahai, pakai al-asmaul husna. Ya Rahman, ya Rahim, minta ya Rahman, ya Rahim. Pokoknya seperti itu. Allah SWT kalau dia suka dia beri segera. Kalau dia suka dia tunda. Kalau dia suka dia beri di akhirat nanti. Terserah dia. Terserah dia. Nah, itu hebatnya urusan dengan Allah. Kita tidak beri waktu kepada Allah. Tolong ya Allah 3 hari ya Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Pokoknya dengan. Tapi sabar bu. Allah tahu kok hajat kita. Allah tahu urusan kita. Allah tahu persoalan kita ini sampai besok jam 7 persoalannya. Besok itu jam 7 besok. Allah Maha tahu tuh. Tolong ya Allah, saya terjepit sekarang ya Allah. Terjepit. Tolong ya Allah, ini masalah saya. Terus seperti apalagi lalu menangis ya Bu di hadapannya Bu, menangis. Itu Allah lebih kasihan lagi. Sangat kasihan kepada hambanya yang menderita ini. Itu diantaranya seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, silakan. Ya Pak Bu.
Ya, Bu, coba Ibu.